Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita bertemu lagi pada perayaan Ekaristi yang minggu biasa ke-28 ini. Ketika merenungkan bacaan-bacaan sore hari ini, sedikit terusik keimanan saya. Artinya apa? Sungguh, bacaan-bacaan lalu menggambarkan apa yang seringkali saya alami. Berhubung saya manusia, moga-moga ini juga dialami Anda. Yang hadir manusia semua toh? Ada di antara kita yang tidak manusia? Angkat tangan. Ada, coba. Sebelah-sebelahmu coba, ada yang angkat tangan enggak? Pertama, soal pemahaman, soal beriman. Beriman bukan soal percaya, tetapi lalu soal bersyukur. Naaman dalam bacaan pertama dan orang Samaria, orang-orang yang di dalam perjanjian lama mewakili kelompok yang dianggap tidak beriman. Tadi dikatakan Naaman setelah pertobatan hanya Allah orang Israel. Dia tidak pernah mempercaya itu sebelum menerima penyembuhan. Nanti Anda baca, tidak serta-merta Naaman menerima perintah untuk masuk ke sungai. Karena dia orang besar, dia menyepelekan hal yang sederhana. Jadi ini bacaan yang singkat, nanti dibaca sendiri akan menjelaskan pergumulan dia untuk menerima penyembuhan. Sama juga tadi di antara 10 orang tadi ada orang Samaria. 2 orang yang selama ini dipandang rendah, dipandang sebelah mata, dianggap orang-orang yang tidak beriman, tetapi memberi teladan. Terutama soal bagaimana bersyukur, bagaimana lalu mengimani. Kalau pertanyaan sederhana untuk membantu permenungan kita, mujizat dulu baru percaya atau percaya dulu baru dapat mujizat? Anda mengalami berkat dulu baru bersyukur, ya, atau bersyukur lalu baru mengalami berkat? Biasanya yang mana? Sebagai manusia biasa, ya. Sebagai manusia biasanya berkat dulu baru bersyukur, ya. Berkat pun dengan catatan berkat yang Anda minta, ya. Yang Anda minta. Ini menarik. Orang-orang yang bersama Yesus seringkali tidak mengalami itu. Tetapi orang yang di luar itu seringkali mempercayai. Ternyata untuk menerima berkat atau timbul rasa syukur, terserah. Mana dulu boleh Tuhan berkarya. Ada orang yang harus menerima berkat dulu baru bersyukur. Ada orang yang bersyukur terus lalu ditambahkan terus menerus berkat. Nah, terserah Tuhan. Tetapi ayo kita lihat hidup kita. Lalu kita lihat bersama di dalam kitab suci apa yang juga seharusnya kita lakukan. Nanti Naaman dibaca lagi, karena Naaman di bacaan ini sangat singkat, ya. Dia suatu ketika turun lalu sembuh. Nanti Anda baca bahwa Naaman juga bergumul dengan itu. Ini Tuhannya orang Israel tadi, Tuhan dari hambanya, bukan Tuhan dia. Lalu dia menurunkan egonya, baru dia mendapat kesembuhan. Jangan-jangan kita juga terlalu tinggi ego kita, lalu tidak pernah mengalami kesembuhan, mengalami berkat, tidak bisa bersyukur.
Bagaimana bersyukur? Ditunjukkan tadi, bersyukur itu kembali kepada Yesus. Orang Samaria itu kembali kepada Yesus. Moga-moga hari ini perjumpaan kita, perayaan ini, cara kita bersyukur bukan kewajiban lagi, tapi kita kembali kepada Yesus. Contohnya sederhana. Ada orang ya mau lulus ujian ya, ziarah 9 gua. Kira-kira kalau sudah lulus ujian, ada yang mau cari kerja, ya 9 gua dijelajahi. Sesudah kerja dia masih doa 9 gereja enggak? 9 gua enggak? Sesudah dapat kerja enggak, 9 mall. Nah, karena udah dapat gaji. Ini sama. Bagaimana kita memperjuangkan, tapi sesudah mendapat, sederhana saja, siapa yang kembali kepada Tuhan? Karena ketika tiap-tiap kali kita menerima berkat, lalu ego kita timbul. Ini karena kuat kuasaku, karena kemampuanku, karena usahaku. Yang praktis sederhananya, adik-adik, kalau tiba-tiba orang tua punya rezeki 2 kali lipat dari biasanya, uang sakumu nambah langsung 2 kali lipatnya. Doa terus gaji supaya naik-naik. Saya pernah di satu paroki naik 100% kolektor. Karena apa? Uang 1.000 semakin habis, lalu ganti uang 2.000. Ngeseh milarinu 1.000, no ayat 2.000. Ya kapaksa. Hari ini kita diingatkan, tiap-tiap kali kita menerima berkat, bersyukur tidak, artinya lalu kembali kepada Yesus. Nah, aman menerima berkat lalu memberikan walaupun ditolak tadi, tapi tetap lalu akhirnya apa? Ya sebagai tanda dia meminta tanah untuk pengingat dia. Apapun waktu Anda, pikiran Anda, tenaga Anda, materi Anda, tiap-tiap kali Anda menerima berkat, kembali kepada Tuhan tidak. Seringkali lalu kita ditunjukkan kepada hal yang sederhana, yang sehari-hari, yang biasa. Ya, mandi di sungai ya, kecil biasa tuh, mungkin nggak bertentangan, tidak akan dijalankan. Aneh wae gitunya. Orang kusta tadi suruh sembuh karena adat waktu itu, lapor dulu kepada imam untuk mengatakan bahwa sudah tahir. Dijalani saja yang menjadi aturan, dijalani saja yang menjadi kebiasaan, dialami saja hidup keseharian kita, setiap dari kita. Ketika kita sudah bisa mensyukuri, bisa mengalami Tuhan di dalam hal yang biasa, tentu yang besar lalu menjadi nampak. Masa berdoanya hanya anak-anak sekolah hanya setahun 2 kali ya. Karena kalau mau ujian ya. Sederhana saja. Jadi ditunjukkan dengan itu. Cara bersyukur bisa masing-masing, cara kembali kepada Tuhan bisa masing-masing. Artinya kembali dari Tuhan apa? Diri kita lalu merasakan kelemahan dan membutuhkan Allah. Berbeda. Lingkungan Agustinus ini, ya, banyak orang keselek 3 kalinya kan itu. Ini tugas kur nyanyi tadi semangat.
Kalau pas duduk di sana nggak tugas masih nyanyi nggak? Sumpah loh, mulut kebuka aja enggak. Kalau ini semua nyanyi, atap jebol. Loh enggak, sederhana. Jadi ketika lalu pujian menjadi wah kepada Tuhan, itu karena kewajiban atau karena kita mengembalikan apa yang diberikan Allah. Saya ngomongin kor itu berarti untuk Anda dan untuk saya. Anda di sini juga berpartisipasi umat, bukan menjadi penonton. Anda juga mengembalikan berkat di dalam hidup Anda, waktu Anda, tenaga Anda, suara Anda, hati Anda. Bukan di sini Anda mau menikmati kur, menikmati renungan kalau bermanfaat, kalau enggak ya sare wae. Nah, hendak Anda memberikan kembali dirimu kepada Tuhan. Itulah beriman, ditundukkan dengan kembali mensyukuri yang sudah, bukan di dalam hal besar, bukan di dalam hal besar. Allah taburkan berkatnya di dalam hal yang biasa, sederhana, kecil. Jadi mungkin baik lalu kalau tiap kali Anda ke gereja alasannya ya saya mengembalikan lagi, mengembalikan, sekaligus juga kita menerima kembali. Dan berkat yang luar biasa adalah seperti dikatakan dalam bacaan kedua, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Semua dimungkinkan, yang tersingkir diterima, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan karena Kristus Yesus. Itu saja. Dan perayaan Ekaristi ini menjadi tanda yang nyata tiap kali kita kembali. Hanya dalam perayaan Ekaristi ini lalu dikatakan, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Itu tanda yang nyata. Mungkin lalu kita tidak mengerti. Ya biarkan saja seperti Naaman. Kenapa saya harus turun ke sungai? Seperti 10 orang kusta, hanya langsung dijawab suruh pergi, tidak ada tindakan apapun. Tidak ada tindakan apapun. Bahkan dikatakan Yesus, imanmu telah menyelamatkanmu. Apa yang dikatakan kepada Yesus? Mereka minta kesembuhan, Yesus langsung bilang, pergilah kepada imam. Ya, seringkali lalu Allah tidak kita rasakan seperti bertindak, tetapi lalu lihat di dalam keseharian, lihat di dalam hidup kita. Dan kita syukuri sekali lagi, semoga sore ini pertemuan kita ini menjadi cara kita yakini sebagai cara kita kembali kepada Allah, cara mensyukuri berkat Tuhan. Amin.